warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta pengajian Joglo Dakwahmu Al-Maskuru yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Berbahagia sekali pada malam Jumat, malam yang berbarokah ini, insyaallah Ta'ala kita berjumpa lagi dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, yakni pada malam hari ini kita melanjutkan kajian hadis kita, insya Allah nanti akan dibahas hadis ke-10 terkait dengan makanan yang thayyib dan dikabulkannya doa. Semoga kehadiran kita di sini bertanda Allah Ta'ala mudahkan bagi kita semua, jamaah sekalian, dimudahkan oleh Allah Ta'ala masuk surganya Allah Ta'ala, sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan baginya masuk surganya Allah Ta'ala. Sahabat sekalian, untuk meningkat waktu, kita akan mulai kajian pada hari ini, malam hari ini. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadzuna Ustadz Ari Wibowo. Monggo, tafadhol maskuron. Terima kasih Mbak Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita syukuri malam hari ini masih diberikan nikmat sihat, nikmat sempat, sehingga kita menggunakan nikmat itu untuk bersama-sama thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka niat kita perlu diluruskan bahwa apapun amal kebajikan yang kita lakukan termasuk menuntut ilmu itu semata-mata karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-10 dari hadis Arba'in An-Nawawi terkait dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, dan apapun itu harus dipastikan kehalalannya. Karena itu nanti akan berpengaruh terhadap diijabahi doa kita atau tidak. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa kita hidup di dunia ini, yang kita cari adalah keridhaan Allah. Dan agar Allah itu ridho terhadap kita, maka kita menjalankan perintah Allah, yaitu untuk menjadi seorang Abdullah atau hamba Allah. Yang kedua, menjadi khalifatullah, menjadi pengganti Allah di muka bumi. Itulah dua tugas manusia secara umum. Jadi yang pertama, kita mesti menjadi Abdullah, hamba Allah yang baik, yaitu taat terhadap segala ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui syariat Islam. Salat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya, ini lebih kepada hablum minallah. Kemudian yang kedua, kita diberikan tugas menjadi khalifatullah, menjadi pengganti Allah untuk menciptakan kemaslahatan di muka bumi, menyebarkan kemanfaatan bagi alam semesta raya. Ini yang terkait dengan tugas yang berdimensi hablum minan nas. Dan kalau kita sudah menjadi Abdullah, hamba Allah yang baik, kita sudah menjadi khalifah Allah yang baik, memelihara alam semesta raya, maka kita berarti akan sampai kepada derajat manusia yang terbaik, yaitu khairun nasi anfa'uhum linnas wa ahsanhum khuluqan. Sebaik-baik manusia itu siapa? Yaitu orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi sesama
dan orang yang paling baik akhlaknya. Itu adalah manusia yang terbaik. Dan kalau kita menuntut ilmu, maka sungguhnya kita sedang memperkaya diri. Karena ada ungkapan dalam Islam, laisal ghina, kekayaan itu bukanlah an kathrotil mal, atas kekayaan harta yang banyak. Walakinnal ghina, tetapi hakikat kekayaan itu adalah ghinan nafas, atau kekayaan jiwa. Nah, orang yang jiwanya itu kaya, berarti orang itu akan senantiasa terdorong hatinya, terdorong jiwanya untuk menjadi hamba Allah yang taat terhadap syariatnya. Yang kedua, orang yang jiwanya sehat, orang yang jiwanya kaya, maka senantiasa akan terdorong untuk memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya untuk umat manusia. Itulah hakikat kekayaan di dalam Islam. Jadi bukan an kasratil mal, bukan kekayaan terkait dengan harta benda yang melimpah ruah. Karena itu semuanya adalah titipan. Dan ketika itu merupakan titipan, maka kapanpun Allah bisa mengambilnya. Kita sudah diberikan contoh yang ceritanya turun-temurun sampai sekarang itu tidak mati. Yaitu cerita mengenai Korun. Kurang apa Korun? Dikelilingi oleh harta yang melimpah ruah. Apapun yang dia inginkan, maka dia bisa dapatkan. Tetapi begitu mudahnya, harta Korun itu dicabut. Karena itu hanya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikat kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Senantiasa kita taat kepada Allah dan menciptakan kemaslahatan sebesar-besarnya untuk umat manusia. Ya jamaah sekalian yang berbahagia, demikian halnya dengan ganteng cantiknya seseorang. Itu tidak dilihat dari fisiknya. Di dalam Islam ada ungkapan laisal jamal bi athwabin tuzayyinuha. Kecantikan seseorang itu tidak dilihat dari fisik, aksesoris yang digunakan. Walakinnal jamal, tetapi gantengnya, cantiknya seseorang itu adalah jamalul aqli wal adabi. Terletak pada akal dan adabnya. Jadi keanggunan seseorang itu akan terlihat manakala dia memiliki ilmu yang memadai dan memiliki adab atau akhlak yang baik. Itulah sebabnya Allah perintahkan kita untuk terus menuntut ilmu tanpa merasa puas dengan ilmu yang digunakan. Karena dengan ilmu itu setiap orang akan menjadi lebih anggun. Kemudian juga kita terus dengan ilmu yang didapatkan, itu kita bisa meningkatkan adab atau akhlak kita. Karena hakikatnya ilmu itu mengantarkan kepada adab atau akhlak yang baik. Kalau semakin tinggi ilmu, tapi akhlaknya semakin tidak baik, itu dulu pernah saya sampaikan, sesungguhnya tidak ada apapun yang bertambah pada diri seseorang. Karena hakikat ilmu itu adalah mengantarkan seseorang kepada kedekatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu sudah dekat dengan Allah, maka segala perangainya, sikap dan perilakunya itu otomatis akan menjadi baik. Kenapa? Karena senantiasa merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, maka dengan kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan mengantarkan kita kepada seseorang yang memiliki kekayaan jiwa, yang itu merupakan kekayaan yang hakiki, dan kita menjadi pribadi yang memiliki keanggunan karena ilmu pengetahuan dan budi pekerti yang baik. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, kita akan lanjutkan kajian hadis arba'in untuk hadis yang ke-10. Wah, ini sudah hadir guru saya, ini ada Profesor Budi Agus Riswandi, ini guru saya di kampus. Beliau juga tinggal di Ngaglik. Assalamualaikum. Jadi Matur suwun di Mas Ari Sleman undangannya. juga. Lanjut. Ya, Ahlan wasahan, Pak Budi. ya ini Ustadz beliau Dito, matur suwun ini gabung ya, izin ya. Ahlan. Langsung ini, tawaruh ke Mas Ari nih. iya ini saya jadi grogi dapat Budi. Beliau ini profesor, guru besar yang relatif muda usianya di bidang hukum dagang, terutama untuk hak kekayaan intelektual.
Kalau ini ahlinya Mas Ari, santai aja. Oke, kita belajar bersama-sama. Ya, kita masuk ke hadits yang ke-10. Al-haditsul ashir. Al-hadits itu hadits, al-ashir itu ke-10. Jadi kalau asyaratun itu artinya 10, kalau ashir itu artinya ke-10. Jadi al-haditsul ashir itu adalah hadits yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi kalau ada hadis yang bunyinya qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, itu merupakan hadis qauliyah, hadis yang merupakan perkataan dari Rasulullah. Jadi hadis itu ada 3. Yang pertama adalah hadis qauliyah, hadis yang isinya itu adalah perkataan Rasulullah, maka biasa ditandai dengan qala Rasulullah, Rasulullah bersabda. Yang kedua adalah hadis fi'liyah, hadis yang bukan berbentuk ucapan Rasulullah tetapi perbuatan Rasulullah. Ketika sahabat melihat bagaimana Rasulullah itu sujud, bagaimana Rasulullah itu ruku', bagaimana Rasulullah itu sikapnya terhadap orang yang menyakitinya, misalnya ketika ada orang buta yang selalu menghilullah di pasar, maka kemudian Rasulullah tetap berbuat baik dengan menyuapi dia dan seterusnya. Itu adalah hadis fi'liyah, yaitu hadis yang berupa perbuatan Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat dari generasi ke generasi. Nah, yang ketiga, ada hadis takririyah. Hadis Rasulullah yang bentuknya itu adalah persetujuan. Ketika ada sahabat yang mengatakan sesuatu, Rasulullah mendengar. Atau ada sahabat yang melakukan perbuatan sesuatu, Rasulullah mengetahui. Tetapi Rasulullah mendiamkan sahabat itu. Nah, diamnya Rasulullah itu menunjukkan persetujuan terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat. Misalnya, ada sahabat yang pernah memakan daging biawak. Rasulullah tahu ada sahabat yang memakan daging biawak. Rasulullah membiarkan. Nah, maka itu merupakan hadis Rasulullah berupa persetujuan bahwa daging biawak itu adalah daging yang halal untuk dimakan. Jadi secara garis besar ada 3 bentuk hadis. Yang pertama adalah berupa perkataan Nabi, yang kedua perbuatan Nabi, dan yang ketiga adalah berupa persetujuan dari Nabi. Ya, diamnya Nabi itu menandakan persetujuan. Kalau salah itu Nabi pasti akan meluruskan. Ya, sama dengan perempuan. Perempuan itu kalau dilamar, diam itu berarti tandanya setuju. Kalau tidak, pasti dia akan mengatakan tidak menerima lamaran itu. Nah, ini adalah hadis merupakan qauliyah, perkataan dari Rasulullah. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyib, baik. La yaqbalu illa thayyiban, dan hanya menerima apa yang baik. Artinya apa? Yang tidak baik itu tidak diterima. Yang tidak thayyib itu tidak diterima. Ini mafhum mukhalafah. Cara untuk memahami secara akontrario. Jadi layak balu illa thayyiban. Allah hanya menerima yang baik. Maka akontrarionya Allah tidak akan menerima yang tidak thayyib atau yang tidak baik. Wa innallaha amaral mu'minin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul. Rusul itu jamak dari kata rasul. Kalau rasulun itu 1, kalau rusul itu berarti lebih dari 2. Nah, dalam bahasa Arab itu ada 3 tingkatan terkait dengan jumlah. Yang pertama itu mufrad, yaitu 1. Rasulun itu 1 rasul.
tidak langsung jamak, beda dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lebih dari satu langsung jamak. Kalau dalam bahasa Arab belum jamak untuk dua. Dua itu namanya musanna. Rasulun itu satu, rasulani itu dua rasul. Nah, baru kalau tiga ke atas itu jamak. Nah, jamak dari rasulun itu adalah rusulun. Nah, di sini Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Tadi Allah melalui Rasulullah katakan, wa innallaha amaral mu'minin. Allah itu memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana Allah perintahkan para rasul. Jadi sekalipun di sini disebut yang dipanggil adalah rusul, tapi sungguhnya ini juga merupakan perintah terhadap orang-orang mukmin. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Kulu minat thayyibat. Makanlah dari apa-apa yang thayyib, yang baik. Wa'malu sholihan, dan beramalah dengan amalan yang soleh. Ada dua kata kuncinya dari perintah ini. Yang pertama adalah makan yang halal, yang thayyib. Yang kedua adalah beramalah dengan amalan yang soleh. Wa qala ta'ala, kemudian Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, kali ini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Apa perintahnya? Kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang direzekikan kepada kalian. Di Allah rezekikan, maka makanlah itu yang baik. Makanlah itu yang thayyib. Berarti yang tidak thayyib, yang tidak baik itu jangan dimakan. Ya, kemudian Rasulullah melanjutkan dalam sabdanya, "Tsumma dzakarar rajula." Kemudian ada seorang laki-laki yang menceritakan, yutilus safar. Laki-laki tersebut yutilus safar, sedang melakukan perjalanan yang jauh. Asy'atha akhbaro, laki-laki tersebut rambutnya sangat kusut. Akhbaro, kemudian penuh dengan debu. Karena dia musafir ya, dia sedang perjalanan jauh, rambutnya kusut, penuh dengan debu. Nah, kemudian yamuddu yadayhi ilas sama, dia menengadahkan tangannya ke atas langit. Sambil dia berujar, ya Rabbu, wahai Tuhanku, mat'amuhu haram. Makanan dia itu haram. Wa masyrabu haram, minuman dia itu haram. Wa malbasu haram, dan bajunya itu haram. Wa ghudiya bil haram, dan hidupnya itu dipenuhi dengan keharaman. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana doanya itu akan dikabulkan? Nah, jadi laki-laki tadi mengatakan, wahai Tuhanku, bagaimana doa dia ini bisa dikabulkan? Sementara dia makannya itu haram, dia minumnya itu haram, dan dipenuhi dengan keharaman di dalam hidupnya. Nah, ini merupakan isyarat. Nanti kita akan bahas syarah dari Ibnu Dakik terkait dengan hal ini. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, coba kita bahas syarah dari Ibnu Dakik. Syarahnya sangat pendek, hanya ada 2 paragraf. Jadi malam hari ini nampaknya akan selesai lebih cepat. Nanti kalau tidak ada dialog yang panjang. Karena memang syarahnya pendek. Qila, perkataan at-thayyibu fi sifatillah. Tadi kan dikatakan di sini. Bahwa innallaha ta'ala thayyibun. Allah itu kok thayyib? Allah itu kok baik? Maksudnya apa? Ya, fi sifatillah bimakna al-munazzah anin naqais. Yang dimaksud dengan thayyib di dalam sifat Allah itu adalah bahwa Allah itu sifatnya suci dari atau bersih dari kekurangan. Makanya ketika Allah dikatakan thayyib, itu berarti menunjukkan Allah itu adalah sempurna. Nggak ada yang kurang pada diri Allah. Itu maksudnya Allah itu adalah thayyib atau baik. Wahadal hadis, kata Ibnu Dakik, hadis ini adalah ahadul ahadits, salah satu dari hadis allati 'alaiha qawaidul Islam wa mabanil ahkam.
hadis ini menjadi sangat bermakna atau hadis ini menjadi sangat penting karena ini merupakan salah satu hadis yang di atasnya itu adalah kaidah-kaidah Islam. Berarti hal-hal yang urgen di dalam Islam. Wa mabanil ahkam, dan di atas bangunan-bangunan hukum. Artinya apa? Hadis ini mendasari hukum-hukum di dalam syariat. Itu yang menjadi keistimewaan dari hadis ke-10 ini. Apa yang ada di dalamnya? Wa fihil hatsu 'alal infaq minal halal. Ya, di dalamnya ada dorongan untuk berinfak dari yang halal. Wa nahyu 'anil infaq min ghairihi, dan dilarang berinfak dengan yang selain yang halal. Maka di sini ketika ada orang berinfak menggunakan harta yang haram, itu hukumnya infaknya tidak akan diterima. Karena apa? Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak benar kalau ada orang yang mencari hartanya, harta-harta yang subhat, yang remang-remang lah. Nggak jelas ini kehalalan dan keharamannya. Kemudian untuk membersihkan hartanya, ya sudahlah diinfakkan saja. Ini nggak boleh. Karena apa? Harta yang diinfakkan itu haruslah harta yang benar-benar halal 100%. Jadi bukan berarti kalau dalam diri kita ada harta yang haram, kita tahu itu harta yang dikit-dikit haram, wah untuk bersihkan diinfakkan sajalah yang haram itu. Kata Ibnu Dakik, menurut hadis ini enggak benar. Ya annal ma'kul wal masyrub wal malbus wa nahwaha yang bagi ayyakuna halalan khalisan la syubhata fihi. Nah, dan sungguhnya apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, dan lain sebagainya, yang bagi ayyakuna halalan khalisan, hendaknya semuanya itu adalah murni halal. Nah, ini bukan hanya halalan loh ya, tapi halalan khalisan, murni halalnya itu, tidak bercampur sedikit pun dengan yang haram. La syubhata fihi, tidak ada keraguan. Jadi yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, apapun yang melekat pada diri kita, itu harus dipastikan 100% halal. La syubhata fihi, sama sekali tidak ada hal yang subhat atau yang meragukan mengenai halal haramnya. Ya, apa implikasinya? Dijelaskan. Wa anna man arada du'a, siapa yang menginginkan atau akan berdoa, karena aula bil i'tina'i bidzalika min ghairihi, harus memperhatikan masalah ini lebih dibanding dengan hal yang lain. Jadi ketika kita ingin berdoa, kita harus ingat-ingat dulu, yang saya makan ini 100% halal atau enggak ya? Yang saya minum ini 100% halal atau enggak ya? Yang saya pakai ini bajunya, ini halal atau haram ya? Wah, kalau baju dari suap menyuap kan tentunya ini haram nih. Ya, tetapi kalau sudah halal, maka berarti sesuatu yang paling penting untuk diperhatikan itu sudah selesai masalahnya. Tinggal kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, soal kehalalan apa yang kita makan, soal kehalalan apa yang kita minum, soal kehalalan apa yang kita pakai, dan apa yang menyertai kita, itu adalah hal yang nomor satu yang harus diperhatikan manakala kita akan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi, dan di dalamnya, annal abda, sesungguhnya seseorang, idza anfaqa nafaqatan thayyibatan, apabila dia menginfakkan dari harta yang 100% halal, fahiyallati, maka akan tazku wa tamnu, maka apa yang kita infakkan itu akan tumbuh dan berkembang. Nah, pelajaran yang kedua, yang pertama adalah ketika kita mau doa, pastikan semuanya halal. Yang kita makan, minum, pakai, dan seterusnya halal. Yang kedua,
tadi berinfak dengan harta yang haram atau syubhat itu dilarang. Tetapi ketika kita berinfak dengan yang terbaik, kita berinfak dengan harta yang 100% halal, maka harta itu sesungguhnya tidak hilang. Tetapi harta itu selalu tumbuh dan berkembang. Maka gak ada ceritanya. Orang itu banyak berinfak, kemudian dia jatuh miskin. Tidak ada ceritanya. Yang ada adalah banyak kisah orang itu gemar bersedekah, dia hartanya akan selalu bertambah. Jadi harta itu tumbuh dan berkembang, bisa jadi di dunia, bisa jadi di akhirat, bisa jadi dunia akhirat. Maka kalau ada orang sudah berinfak dengan ikhlas, yang diinfakkan itu 100% halal, tapi kok hartanya nggak bertambah-tambah di dunia, maka janji Allah tuh nggak akan meleset. Berarti hartanya itu sedang ditumbuhkan atau sedang dikembangkan nanti di akhirat yang akan dinikmati di dalam kehidupan yang hakiki atau kehidupan selamanya di akhirat kelak. Nah, jadi bisa jadi pertumbuhan perkembangan harta yang kita infakkan itu belum dirasakan di dunia, tetapi sedang ditabung untuk ditumbuh kembangkan nanti di akhirat. Karena ada yang pernah bertanya, kenapa sih itu orang ahli ibadah, ahli infak, kok hidupnya gitu-gitu saja? Kok dia nggak kaya-kaya? Oh, janji Allah nggak meleset. Tapi Allah nggak janjikan nanti akan tumbuh kembang di dunia. Tetapi kalau tidak di dunia, berarti sedang ditabung di akhirat agar nanti tumbuh kembangnya itu dahsyat. Sangat besar dan nanti dirasakan dalam kehidupan yang hakiki. Itu janji Allah. Itu poin yang kedua. Ya, annat ta'am, sesungguhnya makanan alladzi yang enak, tetapi ghairul mubah, tidak halal. Kan banyak tuh makanan yang enak tapi nggak halal. Banyak. Daging babi itu ada sebagian mengatakan enak sekali, tapi kan itu nggak halal. Daging anjing itu ada yang mengatakan enak, tapi itu nggak halal. Oh, banyak yang enak tapi nggak halal. Nah, termasuk hewan sembelihan yang tidak diucapkan nama Allah dengan basmalah, itu nyembelihnya maka dagingnya itu adalah daging yang haram karena itu akan menjadi bangkai. Ya, makanan yang enak tetapi tidak halal, yakunu wibalan ala akilihi. Maka itu akan menjadi bumerang atau malapetaka bagi orang yang memakannya. Wala yaqbalullahu amalahu, dan Allah tidak akan menerima amalnya. Poin yang ketiga. Jadi ketika ada makanan yang enak tapi itu tidak halal kok nekat dimakan, maka itu akan menjadi malapetaka yang besar bagi orang yang memakannya dan amalannya itu tidak akan diterima. Ini poin yang ketiga dari penjelasan di paragraf pertama mengenai kata at-thayyib atau yang baik. Ya, kita lanjutkan pada penjelasan di paragraf yang kedua. Wa qauluhu, nah terkait dengan sabda Nabi, tsumma dzakara rajula, kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yutilus safar asy'atha aghbaro dan seterusnya. Jadi dalam hadis tadi kan Nabi menceritakan ada seorang laki-laki yang dia sedang perjalanan jauh, kusut rambutnya, berdebu, menengadahkan tangannya, kemudian dia mengatakan, ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Gimana orang itu doanya akan dikabulkan? Makanannya saja haram, minumannya saja haram, bajunya saja haram. Oh, banyak yang menyertai dirinya itu adalah keharaman. Bagaimana mungkin doanya itu akan dikabulkan? Itu tadi hadis Nabi. Nah, apa maknanya terkait dengan hal itu? Ya Ibnu Daqi, ya dengan rendah hati dia mengatakan wallahu a'lam. Allah lah yang paling mengetahui apa maksud dari yang disabdakan oleh Rasulullah ketika menceritakan seorang laki-laki tadi. Nah, tetapi Ibnu Daqi mencoba memberikan penjelasan. Yutilus safar fi wujuhi ta'at. Jadi yang diceritakan oleh Rasulullah, seorang laki-laki sedang dalam perjalanan jauh, ini maksudnya adalah dia sedang perjalanan dalam ketaatan. Jadi maksudnya bukan dia perjalanan maksiat, enggak. Nah, untuk apa? Misalnya lihajjin wa jihadin wa ghairi dzalik min wujuhil birri. Misalnya seperti dia berhaji,
dia sedang jihad, termasuk menuntut ilmu kan jihad tuh. Ya, jihad menuntut ilmu, misalnya ke luar negeri atau ke kota seberang, atau perjalanan yang lainnya, yang itu adalah perjalanan yang baik. Nah, yang diceritakan oleh Nabi tadi, seorang laki-laki sedang menempuh perjalanan panjang dan itu adalah perjalanan yang baik. Ya, fakaifa biman huwa dan seterusnya. Nah, tidak saya bacakan semuanya ya. Nah, bagaimana dia hidupnya itu hanya memikirkan duniawi, atau dia itu gemar melakukan perbuatan dolim. Dolim kepada murid. Nah, misalnya apa? Tidak adil dalam memberikan penilaian berat sebelah. Karena apa? Karena nepotisme misalnya. Anaknya sendiri yang jadi muridnya. Wes, nilainya harus tinggi dong anaknya. Itu kan dolim itu. Dolim itu kan kebalikan dari adil. Adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wad'u syai'i fi mahallihi. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Atau dengan pegawai. Wah, ini karena pilih kasih dengan pegawai A, ini baik, ramah sekali, dengan pegawai B, wah enggak, ini kerjaannya marah-marah melulu. Ini adalah dolim. Au minal ghafilin an anwa'il ibadat. Atau dia itu sering lalai terhadap ibadah kepada Allah. Mungkin sholatnya sering nggak baik, bolong-bolong, puasanya juga nggak baik. Ya, bisa jadi. Jadi laki-laki yang sedang menempuh perjalanan baik itu, ya dia itu hidupnya hanya diabdikan untuk duniawi. Ini ya. Kemudian dia juga seringkali berbuat dolim kepada orang lain. Bisa juga dia sering lalai terhadap ibadah dan perbuatan baik. Wa qauluhu, kemudian laki-laki itu kan menengadahkan tangannya. Laki-laki itu yamuddu yadaihi ilas sama, ke arah langit. Ini artinya apa? Ayyarfauhuma biddu'a illah ma'a mukhalafatihi wa isyanihi. Jadi dia menengadahkan tangannya ke atas langit, kemudian padahal dia itu menyalahi dan mendurhakai Allah. Jadi dia berdoa, tapi makanannya itu haram. Dia berdoa, tapi minumannya itu haram. Dia berdoa, tapi bajunya itu haram. Artinya apa? Tidak 100% halal. Ada unsur keharamannya. Ya, kemudian dilanjutkan dengan sabda Nabi, wa ghudiya bil haram. Ya, dia penuh dengan keharaman. Ini cara membacanya, ini penjelasan cara membaca saja. Cara membaca ini kan gundul nih. Nah, kalau cara membacanya berbeda, maka maknanya akan berbeda. Ya, Ibnu Daqiq mengatakan, huwa bidhammil ghini al-mu'jamah. Dia ghinnya ini didomahkan. Maka dibaca ghu. Ya, ghudi wa takhfifud dzal al-maksurah. Kemudian dzalnya ini dikasrohkan. Jadi bacanya wa ghudiyah. Wa ghudiyah bil haram. Nah, hidupnya itu diselimuti dengan hal yang haram. Wa qauluhu fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya itu bisa dikabulkan? Di dalam riwayat yang lain disebutkan fa anna yustajabu lidzalika. Bagaimana doanya itu bisa dikabulkan padahal dia melakukan perbuatan yang menyimpang. Nah, artinya apa? Artinya adalah min aina yustajabu liman hada sifatu min hadhihi sifatu liman hadhihi sifatu. Jadi dari mana doanya itu bisa dikabulkan dengan sifat-sifatnya yang kayak gitu, yang dia tidak memperhatikan yang masuk dalam tubuhnya itu halal atau haram, yang dia tidak pernah mempermasalahkan atau memikirkan bahwa yang dia pakai itu benar-benar halal atau haram. Fa innahu laisa ahlan lil ijabah. Dan sungguhnya dia bukanlah orang yang pantas doanya itu untuk diijabah atau dikabulkan. Nah, tetapi inilah ya juzu ayyastajiballah ta'ala lahu tafaddalan wa lutfan wa karaman wallahu a'lam. Nah, tetapi sekalipun demikian bisa jadi
Allah itu akan mengabulkan doanya. Nah, ini Allah. Dia sudah gemar minum minuman keras misalnya, atau dia gemar korupsi, makan harta yang haram, atau dia makan dari perniagaan yang tidak jujur. Di pasar kan banyak itu orang-orang nggak jujur penjual. Tetapi bisa jadi, sekalipun rumusnya itu, doanya itu nggak akan diterima. Rumusnya itu doanya nggak diterima. Tapi bisa jadi doanya diterima. Dan kalau doanya itu diterima, semata-mata itu karena karunia, karena kasih sayang, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam, Allah Maha Tahu. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, nah, tadi sudah saya sampaikan, pelajaran yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa apa yang kita makan, kita minum, kita pakai itu 100% halal. Ini sudah banyak sekali diulang-ulang dalam firman Allah. Misalnya, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi halalan thayyiba, yang halal dan baik. Ini dalam Quran surat Al-Baqarah. Ayatnya saya lupa. Diulang lagi, ada lagi dengan inti yang sama, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah. Dan makanlah apa yang direzekikan kepada kalian oleh Allah halalan thayyibah, yang halal dan baik. Ya, tetapi Rasulullah itu sudah memprediksi. La ya'tina 'alan nas, kata Rasulullah, la ya'tina 'alan nas, nanti akan datang kepada manusia zamanun, suatu zaman, la yubalil mar'u, di mana orang sudah nggak peduli bima akhodal mal, dari mana dia mengambil hartanya. Amin halal, amin haram. Dia mengambilnya dari yang halal atau yang haram. Itu akan datang suatu zaman yang orang nggak akan peduli lagi. Makanya sekarang tingkat korupsi kan tinggi sekali. Korupsi besar-besaran. Itu menandakan apa yang disabdakan Rasulullah itu benar. Ada zaman yang nanti orang nggak peduli. Padahal korupsi itu kan mengambil harta yang seharusnya dinikmati oleh rakyat, oleh umat yang jumlahnya sangat banyak. Kok tega-teganya dia mengambil untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok tertentu. Nah, ternyata terjadi. Orang nggak peduli lagi dengan dari mana dia mengambil hartanya. Nah, karena apa? Karena memang tabiat manusia itu menyukai harta. Tanya semua orang di dunia ini, siapa yang tidak suka dengan harta? Kalau nggak suka, itu bohong. Karena apa? Sesuai dengan firman Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nah, manusia itu menyukai harta, hubban jamma. Lah, terkadang dia mencintainya itu jamma, secara berlebih-lebihan, sehingga dia menutup matanya untuk tidak mempedulikan dari mana harta yang dia dapatkan. Nah, apa dampaknya ketika kita makan dari harta yang tidak halal? Nah, ketika kita makan dari harta yang tidak halal, maka Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Lahmun nabata min suhtin, daging yang tumbuh dari harta yang haram. An-naru aula bihi, dan neraka itu adalah tempat yang lebih pantas bagi dirinya. Apa yang kita makan kan akan menjadi daging. Daging itu tumbuh dari harta yang haram. Makanya harus dipastikan benar apa yang masuk dalam tubuh kita, apa yang masuk dalam tubuh istri, dalam tubuh anak itu adalah yang 100% halal. Karena apa? Karena itu nanti akan menyatu menjadi daging, dan itu nanti akan ditempatkan di dalam neraka. Ya, kalau tidak, namanya anak kecil ya, anak kecil dikasih makan dari harta haram, dia nggak ngerti. Apakah tidak ada dampaknya? Ada dampaknya. Dampaknya itu adalah sikap dan perilaku dia. Karena sikap dan perilaku seseorang itu juga akan tergantung dari apa yang dia makan. Karena apa? Karena apa yang dia makan itu menyatu menjadi daging. Nah, Rasulullah mengancam layat khulul jannata, dia akan masuk surga. Lahmun nabata min suhtin,
daging yang tumbuh dari harta yang haram, an-naru aulabi, dan neraka itu adalah tempat yang paling tepat bagi dia. Jadi yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang melekat pada diri kita itu 100% halal. Kesimpulan yang kedua adalah tidak boleh kita berinfak dengan harta yang haram. Bahkan subhat, harta yang remang-remang itu nggak boleh diinfakkan. Nah, apa yang kita infakkan harus dipastikan bahwa itu adalah 100% halal. Termasuk apa yang kita berikan ke anak istri itu harus 100% halal. Karena apa? Karena sama dengan orang berinfak itu dengan harta yang tidak halal, dengan sholat yang tidak didahului dengan toharoh atau bersuci. Jadi sama. Layak balullahu sholatan bi ghairi tohurin. Allah tidak akan menerima sholat yang tanpa diawali bersuci. Wala sodakotan min ghululin, dan tidak akan menerima sedekah dari harta haram, curian, harta rampokan, harta korupsi, dan seterusnya. Ya, apa yang kita makan itu nggak boleh, maka itu nggak boleh untuk diberikan kepada orang lain. Ma harama akhduhu, apa yang haram untuk diambil, harama ya'ta'uhu, maka itu haram diberikan. Termasuk diberikan kepada anak istri kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mengenai kehalalan dari segala sesuatu ini adalah hal yang paling utama yang harus diperhatikan pada saat seseorang itu ingin menengadahkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan menerima doa dari seseorang yang makan dari yang haram, yang minum dari yang haram, yang pakai pakaian dari yang haram, atau apapun yang melekat pada diri dia dari sesuatu yang haram. Sekalipun tetap ada kemungkinan Allah kabulkan. Dan kalau Allah kabulkan, itu semata-mata karena maha kasih sayang Allah kepada hambanya, sekalipun dia ada di dalam kemaksiatan atau dia melakukan perbuatan yang menyalahi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira demikian sebagai bahan diskusi pada malam hari ini untuk memastikan bahwa apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, apa yang melekat pada diri kita itu dipastikan 100% kehalalannya. Dan ketika kita berinfak dengan memastikan 100% halal, maka sesungguhnya yang kita infakkan itu akan terus tumbuh dan berkembang. Dan sesungguhnya hak itu yang kita infakkan tidak akan hilang pada diri kita. Justru kita nanti akan menuai dengan hasil panen yang jauh lebih besar. Sama kan, kalau kita menanam benihnya jelek, ya panennya akan jelek. Kalau kita menanam benihnya itu bagus, berkualitas, kan harta terbaik yang kita infakkan, maka nanti panennya juga akan bagus. Man yazra yahsud, kata pepatah dalam bahasa Arab. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai sesuai dengan apa yang dia tanam. Ya, barangkali itu sebagai pengantar, Pak Tito. Mungkin ada yang mau didiskusikan terkait dengan hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khair Ustadz Ari Wibowo atas tausiahnya pada malam hari ini. Masya Allah, ini suatu yang sangat bermanfaat bagi kita ya. Kita diingatkan untuk mendapatkan mencari rezeki yang halal, kemudian untuk menginfakkan sebagian rezeki yang kita dapat ya orang lain ya. Jadi rezeki yang kita infakkan adalah rezeki yang halal, kemudian kita diperintahkan juga untuk makan makanan yang halal. Sebaliknya kita dilarang untuk menginfakkan harta yang haram maupun kita makan makanan yang haram karena tumbuh ya dari makan makanan yang haram ini kemudian menjadi daging yang neraka, lebih berhak terkait dengan daging yang tumbuh ini. Jazakumullah khair Ustadz Ari atas tausiahnya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, monggo masih ada waktu kira-kira 10 sampai 15 menit untuk
tanya jawab atau diskusi. Monggo kalau ada yang disampaikan, dipersilahkan ya. Monggo. Belum ada? Ya, kalau Ya. nggak ada, ya mungkin udah jelas. Ada, boleh nggak? Boleh nggak? Ya. Oh, itu Monggo. ada. Monggo. Terima Langganan ini kasih. saya. Mas Maman, ini ada Bu Sri Rusmiati, Oh, apa yang Bu nama? Sri Angkat dulu, monggo. angkat Bu tangan Sri ya. dulu. Monggo Itu dari Bu tadi Sri. kayaknya angkat tangannya itu, Ustadz itu. Oh, nggih, Bu Sri monggo. Ya. Atau kepencet kah? Kalau kepencet ya ke Mas Maman langsung aja, monggo. Mas Maman, dipersilakan. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Memang untuk pembahasan ini sangat menarik ya, karena tidak terlepas dari terutama suami ya yang mencari nafkah. Kan disyariatkan ya, mencari nafkah yang memang tadi sudah diuraikan oleh Ustadz Ari bahwa mencari nafkah yang halalan toyiban gitu ya untuk istri dan anaknya, untuk keluarganya gitu. Nah, kemudian ada fenomena misalkan begini ya, dia itu seorang koruptor gitu ya, seorang koruptor yang memang koruptor kelas kakap gitu ya, sudah koruptor, kemudian di rumahnya juga sholatnya udah nggak pernah, yo di rumahnya juga tersedia barang-barang yang haram, kemudian judi kemudian ya pokoknya bergelimang dosa lah gitu kan ya. Akan tetapi Allah itu masih terus memberikan kasih sayang kepada orang tersebut. Seolah-olah apa yang dia minta, Allah langsung kasihkan kepada dia itu. Kemudian kan ada fenomena yang disebut dengan istidraj gitu ya, Ustadz ya. Ya. Mungkin ya. Ya. Nah, melihat fenomena seperti itu kan, bagi kita seorang Muslim itu ada orang yang memang Muslim sering sholatnya rajin, udah makanannya carinya yang halal, kemudian yang thayyib, kemudian rajin ibadahnya. Nah ini kan dua sisi yang memang sangat ekstrim gitu ya. Nah kalau melihat fenomena tersebut gitu ya, kita ya sebagai seorang Muslim itu mengambil sikapnya harus seperti apakah memang dengan kejadian seperti itu kadang-kadang condong kita, iman kita itu kan goyah-goyah gitu ya Ustadz ya. Nah, apakah kita harus tetap istiqomah atau dengan ayat tersebut ini, dengan hadis seperti ini, itu melihat seperti itu apakah ada sangkut pautnya, ada irisannya atau tidak Ustadz? Gitu. Menurut pandangan Ustadz seperti apa gitu? Ya, memang seringkali ada orang yang kayaknya hidupnya itu penuh dengan kemaksiatan, tapi kok sepertinya seolah-olah dia sejahtera sekali di dunia. Iya, betul. Tapi ada yang ibadahnya rajin, ketaatannya itu kelihatan sangat tinggi, tapi ternyata kok kehidupannya biasa-biasa saja. Itu gimana? Nah, yang pertama memang ada yang dinamakan istidraj. Istidraj itu seperti yang dilakukan terhadap Korun. Pengen apa sih Korun? Pengen kaya, kasih harta benda. Mau seperti apa dia? Apakah dengan harta benda itu dia akan semakin bermaksiat? Ataukah dengan harta benda itu justru akan mengantarkan dia kepada ketaatan? Itulah ujian. Ternyata justru dengan kenikmatan besar yang diberikan Allah itu semakin melalaikan dia. Oh, berarti dia nggak lulus ujian. Ya, karena apa? Karena Allah uji dengan suatu kenikmatan, ternyata dia benar-benar lalai. Nah, yang kedua, orang yang beramal soleh, dia berbuat baik, dia taat, dia sudah benar ini bagaimana hidupnya, baik secara spiritual maupun duniawi itu sudah benar. Tapi kok kehidupannya biasa-biasa saja. Ya, itu pun juga merupakan ujian. Ujian apa? Ujian keistiqomahan. Dengan tidak bergelimang kenikmatan yang besar, apakah dia
masih tetap konsisten untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi janji Allah, semua amal kebajikan meskipun itu kecil, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dzarrah itu dulu seringkali orang menerjemahkan dengan biji sawi. Karena ketika diterjemahkan itu suatu yang paling kecil itu ya biji sawi. Kalau sekarang kan sudah ditemukan, ada nuklir misalnya dan seterusnya. Itu lebih kecil dari biji sawi. Maka sungguhnya dzarrah itu bisa dimaknai dengan benda yang paling kecil. Siapa yang beramal kebajikan, meskipun itu sekecil apapun, maka ya dia tetap akan mendapatkan balasan. Demikian juga sebaliknya, kalau dia beramal keburukan sekecil apapun, maka dia tetap akan mendapatkan pembalasan. Itulah janji Allah. Allah itu tidak akan pernah keliru. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak akan pernah keliru. Ya, tetapi bisa jadi Allah itu positive thinking-nya, husnudonnya, nanti balasannya itu akan diberikan di kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Nah, tetapi kalau kita mau menggunakan tolak ukur keduniaan, orang yang husnul khotimah itu yang seperti apa sih? Orang yang husnul khotimah itu adalah orang yang jiwanya tenang. Bisa jadi orang yang penuh dengan kemaksiatan hidupnya, hartanya bergelimang, itu hidupnya nggak tenang. Tetapi sebaliknya, orang yang penuh dengan ketaatan, hidup dengan penuh kesederhanaan, tapi jiwanya itu tenang. Nah, padahal jiwa tenang itu adalah kenikmatan yang paripurna. Makanya orang itu husnul khotimah atau tidak, tolak ukurnya adalah ketenangan jiwa ketika dia mengakhiri hidupnya. Nah, maka Allah panggil kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Artinya apa? Ketenangan hidup itu adalah kebahagiaan paripurna untuk umat manusia. Dan itu merupakan pertanda dari husnul khotimah. Nah, oleh karenanya maka melihat kenikmatan itu tidak selalu dengan harta yang bergelimang, akan tetapi melihat kepada ketenangan di dalam hidupnya. Nah, tetapi yakinlah, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu rumusnya. Siapa yang berbuat baik, sungguhnya dia sedang berbuat baik untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat, sungguhnya dia sedang berbuat jahat untuk dirinya sendiri. Semuanya itu pasti akan kembali kepada diri kita. Ya, ada lagi yang lain? Monggo, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan ke Ustadz Ari. Dipersilakan. Ini ada di chat, ada Ustadz. Oh ya. Tats, kalau diuji terus gimana caranya istiqomah dalam kebaikan, Tats? Ya. Ya. Diuji itu juga merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah akan menguji sejauh mana keistiqomahan kita terhadap ketaatan kepada Allah. Kalau tidak diuji, barangkali kita akan menjadi orang yang lalai. Allah itu kan paling tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Ketika kita taat, oh bisa jadi, Allah kan tahu itu. Oh bisa jadi kalau tidak diuji, dia akan lalai. Uji aja terus, biar dia istiqomah di dalam kebaikannya. Wah, dia diuji oleh Allah. Nah, Allah sudah kasih rumus. Segala ujian itu pasti sesuai dengan kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak akan memberikan cobaan ujian yang melampaui kemampuan dari hambanya. Nah, maka rumus inti istiqomah adalah yakin. Segala ujian yang menimpa kita itu sudah ada kadarnya. Dan Allah kasih ujian itu pasti kita akan mampu mengatasinya. Ya, hanya tinggal kita bersabar saja terhadap ujian itu, maka insya Allah nanti di paripurna hidup kita akan meraih ketenangan dan mendapatkan husnul khotimah. Itu adalah cita-cita bagi seluruh umat Islam. Pertanyaan lagi, Tats, ini. Ada lagi? Dari Mbak atau Ibu Rani. Oh iya.
Ustaz, apakah semua yang halal itu berkah? Monggo, Ustaz. Ya, halal dan thayyib itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Makanya di sini disebut thayyib itu di dalamnya itu juga maknanya adalah halal di dalam syarah Ibnu Daqiq. Kan dalam hadis itu yang disebutkan hanya thayyib. Tetapi dalam thayyib itu sudah terkandung makna halal. Apakah semua itu merupakan hal yang berkah? Iya. Makanya Allah melalui Rasulnya itu sampaikan. Rasulullah kan membuat perumpamaan ya. Ada seorang laki-laki yang sedang perjalanan jauh gitu. Dia itu makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, hidupnya itu bergelimang hal yang haram. Bagaimana bisa dia itu doanya untuk diterima? Ya itu berarti apa menunjukkan hidupnya itu nggak berkah. Berarti hidupnya nggak bisa mendatangkan keberkahan. Padahal diijabahnya doa itu adalah suatu keberkahan. Nah, oleh karenanya maka yang halal itu adalah berkah. Ya benar, yang halal itu adalah berkah. Maka ya yang kita cari adalah keberkahan. Keberkahan itulah yang menjadikan hidup kita tenang, mutmainnah. Nah, gimana caranya? Ya caranya adalah dengan memasukkan, menempelkan apapun yang ada pada diri kita itu dari semua yang halal. Jazakallah khair, Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Imam ya. Monggo Mas Imam, sudah angkat tangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-10 ini saya pernah juga mendengar dalam kalimat lain, nggak tahu itu di kaidah fikih atau di hadis yang lain, saya tidak begitu paham ini. Jadi pernah saya dengar kalimat begini, bersedekah dengan menggunakan barang haram itu sama dengan mencuci kain putih dengan air kencing. Nggak tahu itu hadis apa, saya kurang iya. Tetapi di sisi yang lain, maksud saya ini hadis 10 itu didukung oleh kalimat tadi. Tapi di sisi yang lain, saya kayaknya juga pernah baca bahwa zakat, infak, sedekah, itu bagian dari cara-cara mencucikan harta kita dari barang haram yang kita tidak tahu. Sejak tadi yang dijelaskan kalau kita tahu. Haram, makannya haram. Nah, pada sisi yang lain zakat itu mensucikan harta kita dari barang yang tidak halal itu. Lalu yang benar gimana ini? Kalau sudah terlanjur saya punya barang haram, apa dibuang saja menjadi barang mubazir atau harus saya sedekahkan kepada hal-hal yang lebih manfaat untuk kegiatan dakwah misalnya? Itu Pak Ari, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama itu secara eksplisit saya tidak tahu ya itu apakah hadis atau kaidah. Tapi ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam kaidah atau hadis Nabi ini saya lupa itu bahwa layak balullah sholatan bi ghairi tahurin. Tidak akan diterima sholat seseorang itu tanpa bersuci. Wala shadaqatan min ghululin, dan juga tidak akan diterima sedekah itu apabila dia sedekah dari barang curian atau korupsi. Artinya apa? Ini mempersamakan orang sedekah dengan sesuatu yang haram itu dengan orang sholat yang tanpa dia bersuci. Kemudian yang kedua, orang sudah punya harta. Dia tahu harta itu adalah harta yang haram. Kemudian dia sedekahkan harta itu. Nah, maka itu sebenarnya seperti ungkapan kaizalatin najasah bil bauli. Seperti orang yang ingin menghilangkan najis, tapi menghilangkan najisnya itu dengan air kencing. Jadi dia ingin mensucikan hartanya itu tapi dengan cara yang salah. Yaitu apa? Dengan mensedekahkan, seolah-olah dengan mensedekahkan itu maka harta kita menjadi suci. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita sudah terlanjur mendapatkan harta yang haram? Nah, yang pertama harus dilihat, harta yang haram itu didapat dari mana? Kalau didapat dari mencuri, kan berarti ini hak orang lain. Kembalikan, karena itu menyangkut hakul adami. Kalau harta itu dari korupsi, mengambil uang negara, kembalikan. Karena ini terkait dengan hakul adami. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana ketika harta itu didapat, tidak terkait dengan hak adami. Misalnya apa?
Misalnya dia bermain judi. Sama-sama bermain judi kan? Nggak ada hak adami ini. Sama semuanya sama-sama salah. Menang dia dapat uang dari hasil judi. Mau dikembalikan ke siapa? Nggak ada hak adami di dalamnya. Ya, oleh karenanya maka cerai harta itu, maka tentunya mubadir itu lebih buruk. Karena mubadir itu lebih buruk, maka kita mengambil yang akhafud darurain. Kita mengambil yang paling sedikit madorotnya. Yaitu apa yang paling sedikit madorotnya? Yang paling sedikit madorotnya itu adalah mendistribusikan harta itu tetapi bukan untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Artinya apa? Disedekahkan tidak dalam bentuk makanan, disedekahkan tidak dalam bentuk minuman, akan tetapi bisa disedekahkan untuk hal lain yang itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Karena yang sangat ditekankan itu adalah kenapa sampai doanya itu tidak diijabah? Karena dalam tubuh kita itu sudah nggak suci. Kenapa? Karena dagingnya itu benar-benar sudah bercampur dengan sesuatu yang haram. Nah, maka jalan tengahnya adalah dengan mengambil akhafud darurain, mengambil yang paling sedikit madorotnya, yaitu dengan mendistribusikan. Nah, intinya bukan sedekah kalau itu. Mendistribusikan. Harta yang haram itu bukan untuk yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, jadi sepanjang pelakunya itu sudah bertaubat, maka insya Allah ya sudah. Itu hartanya bisa digunakan untuk kemaslahatan. Nah, kalau tidak ada hubungannya dengan hak adami, maka sekalipun kita sudah terlanjur makan yang haram, semuanya itu bisa terhapuskan dengan taubat. Semua dosa itu akan gugur dengan taubat. Tapi tentunya dengan taubatan nasuha, dengan yang sebenar-benarnya menyesali perbuatannya dan berjanji, berazam untuk tidak mengulangi perbuatan itu di masa yang akan datang. Loh, kok ada ayat Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah kok tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lain? Apakah orang syirik itu enggak diampuni ketika tobat? Oh enggak. Syirik sekalipun kalau dia tobat akan diampuni. Maksud dari ayat itu apa? Ini ada hubungannya dengan hadis Nabi. Wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, maka niscaya dosa itu akan gugur. Lah, syirik itu tidak akan gugur dengan perbuatan baik. Orang itu kalau sudah syirik, mau melakukan amalan kebajikan sebanyak apapun, dosanya nggak akan gugur. Yang bisa menggugurkan itu hanyalah pertaubatan. Sementara dosa-dosa yang lain itu bisa gugur dengan amalan-amalan kebajikan. Ya, itu ya jawaban. Ya, mohon maaf kalau kurang memuaskan. Ada lagi yang lain? Satu lagi, Ustaz. Ini Oh iya. Tadi yang saya Pak Tito. Ya. Tadi yang tidak boleh diberikan kepada untuk persoalan dimakan yang masuk ke dalam daging. Misalkan kayak tadi harta haram hasil judi. Misalkan digunakan untuk menolong orang yang kekurangan modal begitu, tetapi dia orang soleh begitu. Nah, itu kan ke depan dia gunakan untuk ngasih makan anak istrinya. Tetapi membangun dia lebih punya kekuatan karena bisnisnya kita modali, itu gimana? Bisa nggak? Ya, kalau dari isyarat hadis tadi, saya khawatir tidak ada keberkahan di dalam harta itu. Makanya kan di dalam hadis tadi dilarang untuk bersedekah dengan harta yang haram itu dilarang, tidak boleh. Gitu. Nah, maka kalau untuk memberikan lapangan kerjaan sehingga nanti itu akan berbuah menjadi suatu yang makanan yang dimakan oleh anak istrinya, ya itu kekhawatiran saya saja. Itu khawatirnya dari harta itu tidak akan memberikan keberkahan. Ya, karena kekhawatiran itulah maka menurut saya kalau itu harta yang haram ya sudah, itu bukan untuk disedekahkan. Menurut Ustadz Ari mending buat membangun pos keamanan, pos kamling. Ya begitu, ya itu maksud saya itu. Maksud saya itu ya karena khawatiran ya. Kalau jawaban yang pastinya kan wallahu a'lam ya, enggak tahu. Ini hanya menerka dari informasi-informasi yang ada di dalam hadis tadi. Masih ada pertanyaan Ustadz.
Dari Pak Arif Widodo ini dari Jakarta bagian timur sepertinya beliau. Ya. Jika ada seorang bekerja di suatu perusahaan, usaha yang dijalankan perusahaan itu halal, namun untuk permodalan usaha meminjam bank yang riba. Apakah gaji yang diterima karyawan tersebut halal dan thayyibah? Gitu. Demikian Ustaz. Iya. Jazakumullah. Ini pertanyaan yang sulit memang ya. Jadi memang harus dipastikan memang apa yang kita dapatkan itu adalah sesuatu yang benar-benar 100% halal. Gitu. Ya, terkait dengan misalnya orang bekerja di bank kan. Di bank itu kan sistemnya riba. Jadi apa yang kita makan itu kan berarti dari sesuatu yang diperoleh dari riba. Gitu. Apakah itu halal atau tidak? Kalau mau ekstrim ya, kalau mau ekstrim ya pindah gitu. Kalau mau ekstrim. Kalau mau ekstrim ya pindah. Tapi kalau memang ya belum bisa gitu ya, belum bisa karena memang belum ada yang lain, sementara dia punya kewajiban untuk menafkahi anak istrinya, ya barangkali bisa berangsur-angsur lah, diupayakan nanti sampai kemudian bisa dipastikan bahwa kita terbebas memang dari harta yang dimakan yang di dalamnya itu mengandung unsur riba. Ya, jadi kalau mau ekstrim ya keluar cari tempat kerja yang lain. Kalau mau ekstrim ya. Warok gitu ya Ustaz ya. Iya. Ya, tukang Itu warok gitu sebagai ya. kehati-hatian itu. Kalau mau Oke. ekstrim ya. Oke, jazakumullah khair Ustaz. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mas atau Mbak Ruli nih ya. Tas tadi disampaikan kalau dalam dirinya itu tidak suci, berpengaruh ke doa, enggak ijabah, dan yang lainnya. Kalau misal kasusnya tersebut di masyarakat ada yang disebut anak haram, berarti apakah anak tersebut tidak ada kemungkinan barokah ya Tat? Mohon maaf, mulai dari pertanyaan. Oh iya. Anak haram Iya. ya, jadi mungkin Iya, anak maksudnya dari haram. hasil zina gitu ya. Iya. Iya. Apa tuh? Sebenarnya tidak ada istilah anak haram itu. Jadi anak yang terlahir dari hubungan berzinahan, dia sebenarnya adalah korban dari kelalaian yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka kan kemudian panjang itu rentetannya. Anak yang merupakan hasil dari perzinahan, dia tidak punya hubungan keperdataan dengan ayahnya. Dia hanya punya hubungan keperdataan dengan ibunya. Maka kalau anaknya perempuan nanti menikah, itu ayah biologisnya nggak bisa menjadi wali di dalam nikahnya. Maka dia harus menggunakan wali hakim. Ya, wali dari negara, dari ulil amri. Tidak boleh itu diwalikan oleh ayah biologisnya. Kenapa? Karena dia anak yang terlahir di luar hubungan perkawinan. Nah, tetapi itu bukan salah anaknya. Itu hukuman bagi orang tuanya. Bahwa orang tuanya harus jujur, gentleman, mengaku kepada anaknya, wahai anakku, dulu kamu itu terlahir dari hubungan di luar perkawinan. Sehingga aku ayahmu ini nggak bisa menjadi wali di dalam pernikahan. Ya karena memang tidak ada hubungan keperdataan. Ya oleh karenanya maka anak haram itu sebenarnya istilah yang tidak ada karena anak itu adalah anak yang menjadi korban. Jadi anak itu tetap berhak untuk tumbuh kembang seperti anak normal yang lain. Dia juga berhak untuk mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Anak itu sampai dia usia balik, maka dia tidak akan mendapatkan dosa apapun. Karena apa? Dia belum ahliyah, dia belum cakap. Sehingga dia tidak akan mendapatkan dosa apapun. Nah, termasuk anak yang terlahir dari perbuatan zina, maka tidak akan berpengaruh terhadap anak yang bersangkutan. Hanya statusnya saja yang tidak punya hubungan keperdataan dengan ayahnya. Nah, maka ya hati-hati ya, kalau memang pernah lalai kan, berbuat zina, punya anak perempuan, maka jangan nekat untuk menikahkan anaknya karena tidak sah untuk menjadi wali nikah. Anak itu harus kalau menikah menggunakan wali hakim. Karena kan tidak bisa juga dari jalur ibunya. Karena wali itu dari jalur ayahnya. Kalau dari jalur ayahnya sudah putus, maka ya jalannya itu ketika menikah menggunakan wali hakim. Dua pertanyaan lagi Ustadz ini. Sudah Ya. terlanjur masuk chat. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Apabila sudah memakan harta yang haram, itu berarti sudah menjadi daging. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Terima kasih. Monggo Ustadz. Ya. Cara membersihkannya sudah. Tobat itu. Tobat.
Ya, sekalipun itu tidak mudah, tapi insya Allah dengan pertaubatan itu nanti akan semakin membersihkan harta yang haram yang sudah terlanjur bercampur dengan daging. Nah, selain bertobat, apa caranya? Yaitu dengan memperbanyak amal kebajikan. Nah, maka seperti apa namanya noda-noda di dalam daging itu, kalau itu merupakan dosa, itu nanti akan gugur, rontok. Sesuai dengan hadis Nabi kan. Ketika kita berbuat maksiat kan, untuk wattabi'is sayyi'atal hasanata. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Tamhuha, maka niscaya perbuatan buruk itu akan terhapuskan oleh perbuatan yang baik. Jadi dua caranya untuk membersihkan diri. Yang pertama adalah dengan taubat, benar-benar taubat, yaitu menyadari bahwa perbuatannya itu salah dan tidak akan mengulangi lagi. Yang kedua itu dengan memperbanyak amal kebajikan. Itu cara untuk mensucikan diri kita dari barang haram yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, Matursun Ustaz, ini ada dari Ibu Dr. Anda Saryanti. Kalau kita pinjam modal usaha dari bank, apakah hasil putaran modal tersebut di dalamnya termasuk haram karena ya modal tersebut dari bunga bank termasuk riba? Artinya karena dari bank ya, uang Ya. dari bank kan bercampur antara tabungan dan juga riba bank gitu ya. Ya. Ini pertanyaannya apakah hasil perputaran modal tersebut juga termasuk haram begitu ya? Ya. Ya. Kalau dari fatwa MUI itu sudah mutlak. Yang namanya bunga bank itu adalah riba. Dan riba itu suatu yang diharamkan. Maka uang yang didapatkan dari riba itu adalah uang yang haram. Ada pendapat yang menghalalkan riba. Tapi itu sungguhnya bukan menghalalkan. Akan tetapi dalam keadaan darurat. Manakala tidak ada alternatif yang lain, karena kita sekarang hidup di negara Indonesia. Syariah itu saja belum 100% bisa terbebas dari riba. Oleh karenanya maka MUI mengatakan di negara kita ini masih bisa dikategorikan sebagai kedaruratan. Kalau terjadi darurat bagaimana? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Suatu yang darurat itu akan memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Itu kalau MUI. Nah, tapi itu kan fatwa dulu ya, sebelum berkembangnya perbankan syariah. Nah, sekarang kan sudah ada perbankan syariah, sudah ada misalnya koperasi syariah dan lain-lain. Nah, dinilai sendiri. Apakah itu darurat atau tidak ketika kita pinjam ke bank? Kalau memang tidak darurat ya, siapapun yang terlibat di dalam sistem itu ya, apa yang didapatkan itu sesuatu yang tidak halal. Tetapi kalau memang masih menganggap bahwa sekarang ini masih dalam keadaan darurat, ya tubihul mahdurat, suatu yang sebenarnya haram itu menjadi diperbolehkan karena dalam keadaan darurat. Nah, itu nanti ya, silakan dinilai terkait Darurat dengan itu hal itu. ukurannya kalau mau meninggal, kalau itu terus kemudian sangat susah sekali atau apa ya Ustaz? Nah, darurat itu parameternya adalah menyangkut ad-daruriyatul khamsah. 5 hal. Yang pertama adalah hifdzuddin. Kalau tidak dilakukan, bahaya nih untuk agama. Misalnya apa? Oh, berbohong. Ketika ditanya oleh musuh, gimana tuh strategi umat Islam? Nah, kan itu berbohong itu. Tapi berbohong boleh. Kenapa? Darurat. Kalau enggak itu membahayakan ad-din. Yang kedua adalah hifdun nafas. Jiwa taruhannya. Kalau itu tidak diikuti, jiwanya bisa melayang. Jiwanya menjadi korban. Maka darurat. Di tengah hutan, tidak ada makanan lain, adanya babi, ya dimakan babi itu. Kenapa? Karena hifdud nafas, melindungi jiwa. Kalau enggak, jiwanya melayang, itu darurat. Yang ketiga adalah hifdul mal, untuk melindungi harta. Ya, ini sebenarnya masih ada korelasinya dengan hidup. Ya karena apa? Karena harta itu kan untuk hidup. Ya jadi kalau dengan harta itu orang hanya bisa hidup, maksudnya orang itu hidup hanya dengan harta itu. Tanpa harta itu maka seorang nggak bisa hidup. Ya berarti darurat. Ya seperti tadi kan misalnya, tanpa meminjam itu, ya dia nggak punya jalan yang lain. Padahal dia butuh hidup, mentok gitu. Ya sudah, berarti itu darurat.
Kemudian yang keempat adalah hifdzun nasl wal irad, memberikan perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan. Ya, ini harus kehormatan manusia, keturunan manusia, ini harus dilindungi. Misalnya ada yang membahayakan kehormatan kita, mau dinodai dan seterusnya, itu harus diselamatkan. Dan yang terakhir adalah hifdzul aql, melindungi akal. Nah, ketika akal itu terancam, akal kan ketika rusak, maka akal ini ya, sudah hilang dari tubuh manusia, maka manusia menjadi tidak ada bedanya dengan hewan. Karena pembeda manusia dengan hewan itu adalah akal. Maka ketika dihadapkan pada suatu situasi tertentu di mana membahayakan akal kalau tidak dilakukan padahal itu haram, maka yang haram itu menjadi boleh dilakukan. Karena apa? Dalam keadaan darurat. Nah, jadi parameternya ada pada ad-daruriyatul khamsah. Agama, jiwa, harta, akal, keturunan, dan kehormatan. Nah, itu yang harus diselamatkan. Ketika tidak dengan itu, maka tidak akan selamat. Salah satu dari 5 ini, maka itu dikategorikan sebagai ad-darurah. Matur suwun Ustaz. Ini ada Mas Galaxy J2 Prime ini tanda angkat tangan. Jadi bertanya enggak? Mas Galaxy atau mungkin Kepencet paling. kepencet. Oh iya, terpencet. Jadi matur suwun, saya kira sudah cukup deh. Sangat padat, kemudian pertanyaannya juga sangat banyak. Alhamdulillah sudah terjawab semua. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Saya kira kita cukupkan sekian untuk pertemuan pada malam hari ini. Jazakumullah khair Ustaz Ari atas tausiahnya pada malam hari ini. Masya Allah sangat bermanfaat untuk peringatan diri kita semua. Untuk mencari nafkah yang halal, kemudian untuk makan makanan yang halal dan sebagainya. Sahabat sekalian, sebelum kami tutup, insya Allah besok ba'da maghrib ada pengajian tafsir ya, tafsir juz amma. Harapannya dengan tafsir juz amma ini kita sholatnya lebih khusyuk, karena biasanya kita sholat pakai juz amma ya untuk suratannya, dan juga bisa memahami Al-Quran dengan baik dan bisa melaksanakan dengan baik. Insya Allah besok pada maghrib. Okay? Mas Tito, barangkali yang ingin ngaji bersama Ustadz Ari Bowo bisa besok tanggal 14 hari Akad pagi di Masjid Baitur Rahman. Matur suwun Pak Budi. Jadi besok hari Akad jam 6 sampai jam 7 juga ada pengajian dari kitab kitabnya kemarin tuh? Minhajul Muslim. Ya, Minhajul Muslim. Monggo Bapak Ibu-ibu yang longgar atau dilonggarkan bisa rawuh di Masjid Baitur Rahman, Klidon ya, pertigaan besi Jalan Kali Orang, KM 12,5 ke timur. Demikian jamaah sekalian pengajian pada malam hari ini. Terima kasih atas rawuhipun di pengajian ini. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.